A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Miftahul Salimah, NIM 0561154999, kode kelas 43. Program studi saya Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UPBJJ Pekanbaru Universitas Terbuka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 2 sesi 5, mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum, pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan, berikan contoh masing-masing. Komunikasi secara umum adalah proses pertukaran informasi, ide atau pesan antara dua orang atau lebih melalui suatu saluran media. Contohnya seperti seorang guru sedang menjelaskan materi pelajaran kepada muridnya. Komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses pertukaran informasi, ide atau pesan antara penyuluh dan sasaran seperti petani, nelayan, atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran mereka dalam bidang pertanian, perikanan, atau pembangunan masyarakat. Contohnya seperti seorang penyuluhan pertanian memberikan penyuluhan kepada petani tentang teknik budidaya padi yang lebih efektif. Pertanyaan yang pertama, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat Camber Attention dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Camber Attention adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut TIK dalam penyuluhan pertanian. Manfaat Camber Attention ada 3. Yang pertama, jangkauan yang lebih luas dan cepat. Camber Attention memungkinkan penyampaian informasi kepada audiens yang lebih besar tanpa batasan geografis. Misalnya, melalui situs web atau media sosial, media penyuluhan dapat mencapai petani di daerah terpencil dalam hitungan detik. Berbeda dengan metode tradisional seperti kunjungan langsung yang terbatas oleh jarak dan waktu. Yang kedua, aksesibilitas. Informasi tersedia kapan saja, memungkinkan penerimaan pesan mengakses sesuai kebutuhan. Ini juga meningkatkan efektivitas penyuluhan karena audiens dapat belajar atau mendapatkan informasi di luar jam kerja, seperti melalui aplikasi mobil atau video tutorial online. Yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Dibandingkan dengan penyuluhan tatap muka atau cetak, Camber Attention lebih hemat biaya karena tidak memerlukan bahan fisik atau perjalanan. Penyuluhan dapat membuat konten sekali dan mendistribusikannya secara massal, menghemat atau untuk produksi ulang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara penyuluhan mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Penyuluhan dapat mengefektifkan komunikasi dengan cara, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh sasaran, menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sasaran, membuat kontak langsung dengan cara untuk membangun hubungan yang lebih dekat, memberikan kesempatan kepada sasaran untuk bertanya dan berpartisipasi dalam proses penyuluhan. Pertanyaan yang keempat, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Sebutkan nama wilayahnya. Wilayah saya, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Yang pertama, inovasi pertanian yang disampaikan adalah teknik budidaya kelapa sawit yang lebih efektif menggunakan sistem tanam kelapa sawit. Inovasi ini dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran adalah tahapan evaluasi. Petani masih mempertimbangkan biaya dan manfaat dari inovasi tersebut. Mereka juga mempertimbangkan apakah inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Biaya yang diperlukan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Yang kedua, faktor sosial mempengaruhi dari petani lain yang telah mengadopsi inovasi. Yang ketiga, faktor lingkungan, ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang mendukung. Yang terakhir, faktor psikologis, kepercayaan dan keyakinan sasaran terhadap inovasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.